Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Bapak Diakon Mulyadi selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian hari ini, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1 Jemaat GKE Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Bapak Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian pagi ini. Kepada Ibu Penetua Evi Trinita dan Adria Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu. Kepada Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah minggu ini, baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja GKE Barimba pada hari Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Okta Pianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Liturgus, penetua Heldi Tanjung, song leader Diakon Juni Rumsakarya dan penetua Herti Carolina SPD, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Untuk berita keuangan majelis tidak ada perubahan dan rinciannya bisa dilihat pada berita jemaat. Dan pada hari ini Minggu tanggal 29 Mei 2022 ada beberapa keuangan yang masuk yang akan kami sampaikan. Yang pertama, persembahan syukur ulang tahun Ibu Nurwarni yang ke-52 sebesar Rp100.000. Ulang tahun kelahiran Ibu Mariti yang ke-45 Rp50.000. Persembahan syukur 40 hari dari keluarga Nyonya Helena Tirampai Rp100.000. Persembahan syukur kelahiran Widya Kristiani yang ke-21 sebesar Rp150.000. Kolekte sekolah hari Minggu pada hari ini sebesar Rp86.500 dan kolekte live streaming keluarga YH Samad Kebaktian Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Rp30.000. Selanjutnya kami akan sampaikan berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama, akan dilaksanakan kebaktian lingkungan dan rumah tangga sekaligus kebaktian syukur mengenang 1 tahun almarhum Cornelius dan pemugaran kuburan, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni tahun 2022, tempat Bapak Agustinus Suwan, lingkungan pelayanan 2. Waktu pelaksanaan pukul 17 atau jam 5 sore. Liturgus Penetua Alsan Bayan,
pemain keyboard Anggun Angelia Mentari, song leader Penetua Esterlina. Diundang seluruh sidang jemaat untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan kami sampaikan ibadah kategorial. Akan dilaksanakan kebaktian seksi pelayanan Bapa, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, tempat Gereja Betania Barimba, waktu pelaksanaan pukul 18 atau jam 6 sore. Liturgus Penetua Yekrisman, pemain musik Budi Alfianto SPD, song leader Bapak Yuram Pelta. Diundang bapak-bapak untuk dapat hadir pada kebaktian tersebut. Akan dilaksanakan juga kebaktian seksi pelayanan perempuan, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022 di Gedung Gereja Betania Barimba. Waktu pelaksanaan jam 15.30 atau jam setengah 4 sore. Liturgus Penetua Esterlina, doa syukur Ibu Margureta. Diundang ibu-ibu untuk dapat hadir pada kebaktian sore hari ini. Dan akan dilaksanakan juga kebaktian dari seksi pelayanan remaja pemuda pada hari Minggu tanggal 29 Mei, tempat Gedung Gereja Betania Barimba, waktu pelaksanaan jam 17 atau jam 5 sore. Liturgus Kristina Amelia, doa syafaat Saci Odelia, doa persembahan Aldi Ariansep. Diundang remaja pemuda untuk dapat hadir pada ibadah tersebut. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata gereja ibadah model yang pertama. Sementara pendeta, penatua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Nyanyian Kidung Baru nomor 1, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan,
Mari kita kembali menyanyi Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 7. Kita menyanyi dari bait pertama sampai bait yang ketiga. Dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berdosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang telah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami secara berhikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealapan dan dosa ini kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah mengikrarkan dan melayangkan kami untuk berbagi hari ini. Kiranya puji, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dan namanya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 97 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, dengan perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia.
Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak. Oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum penyampaian firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Desi Natalia STH, mari kita menyanyi dari PKJ nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-26 menjadi dasar renungan firman Tuhan bagi kita bersama pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa, kita mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini ya Tuhan, kami yang boleh datang di gereja ini, kami yang boleh mengucap syukur kepadamu, kami yang boleh meluangkan setiap waktu kami, membuka hati dan telinga kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka pada saat ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan sama-sama kami baca, kami akan mendengarkannya, kami akan merenungkannya. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar apa yang kami dengar ini boleh menguatkan iman dan pengharapan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini.
Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-26 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 20 kita nanti akan baca secara bersahut-sahutan. Beginilah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Iya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat yang ke-26 kita baca secara bersama-sama. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23, 26 ini, kita melihat bahwa ini adalah suatu doa yang Yesus panjatkan. Terkhususnya doa ini kepada orang-orang yang tentunya untuk mendengar dan yang untuk menerima Injil yang akan disampaikan oleh murid-murid Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa doa inilah yang ditujukan kepada orang-orang percaya dimanapun mereka berada, termasuk untuk kita pada masa sekarang ini, di mana kita melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus Ia mengatakan bagian doa ini terlebih dahulu, bagaimana Ia berdoa secara khusus untuk dirinya sendiri. Kita melihat pada waktu itu, baik di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, bahwa bagaimana Yesus memanjatkan doa ketika Ia makan bersama pada malam terakhir menjelang ketika Ia harus berpisah bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebelum Ia mengakhiri pelayanannya, sebelum Ia ditangkap, sebelum Ia diadili, sebelum Ia disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat di sini bahwa bisa dikatakan bahwa bagaimana ketika Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, dan bahkan ketika doa itu adalah suatu penguatan bagi para muridnya, di mana ketika Yesus tahu bahwa Ia akan pergi untuk meninggalkan murid-muridnya, Yesus memberikan suatu penguatan kepada mereka bahwa ketika Yesus meninggalkan mereka, Yesus harus berpisah dengan mereka. Murid-murid ini bisa kuat di dalam iman, bisa kuat ketika mereka menghadapi kedukacittaan, bisa kuat ketika mereka harus rapuh.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika ia menaikkan doanya inilah yang pertama-tama ia mau menunjukkan bagaimana begitu besar komunikasinya ketika ia berdoa kepada Bapa yang ada di sorga, di mana ketika juga ia sungguh-sungguh berdoa kepada dirinya bahwa agar ia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Bapa yang mengutusnya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan, di dalam mengikuti Yesus, meskipun begitu banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan begitu banyak sekali pergumulan yang akan dihadapi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dan ia akan menunjukkan suatu penyertaannya, pemeliharaannya dalam sepanjang kehidupan kita, sehingga kita yang percaya pada saat ini dimampukan untuk senantiasa taat, untuk senantiasa setia kepadanya sampai akhir kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih, seperti teladan yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan, mari kita perhatikan bagaimana Yesus berdoa kepada kita semua, kepada kita semua orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi kepercayaan kita pada saat ini. Kita bisa melihat di ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Bagaimana di situ ia mengatakan bahwa ada suatu kesatuan di dalam Tuhan. Dan bagaimana suatu kesatuan itulah ia membicarakan suatu hubungan orang percaya dengan Tuhan. Bagaimana berbicara dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Sebagaimana juga yang boleh dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus 12 ayat yang ke-27. Dikatakan bahwa kita semua ini adalah tubuh Kristus dan Kristus sebagai kepala. Artinya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, kesatuan itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena melalui kesatuan semuanya akan menjadi nyata. Tuhan Yesus melalui segala kesaksian kita di tengah-tengah dunia pada saat ini, di mana ketika dunia telah membenci bahkan memusuhi kita, bahkan bagi setiap orang yang percaya yang benar-benar mampu menghayati doa ini, Bapak Ibu Saudara, akan dapat memaknainya di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah perbedaan yang ada di sekitar kita pada saat ini. Sehingga kita percaya ada suatu kerinduan Tuhan Yesus agar kita hidup bersama-sama dengan Dia sekarang, bersama-sama di bumi dan di sorga yang kekal. Kita melihat kembali di ayatnya yang ke-24, begitu sungguh sangat ditegaskan bahwa aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Inilah yang akan menjadi nyata. Tanpa kesatuan, tidak mungkin kita bisa hidup bersama dengan rukun dan damai. Tanpa kesatuan yang hanya ada suatu perpecahan, suatu perselisihan, suatu perseteruan. Dan jika hal ini terjadi bagi orang-orang yang percaya, bersaksi bagi dunia akan kasih Kristus, sementara mereka sendiri tidak merasakan kasih itu, bahkan tidak hidup
di dalam kasih itu, bagaimana ia bisa mengaku bahwa ia sebagai pengikut Yesus? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa ia sebagai murid Yesus kalau ia tidak bisa melakukan itu dalam kehidupannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, di mana ketika Yesus mendoakan para muridnya, mendoakan kepada kita semua, inilah yang mau meneguhkan, bahkan menguatkan setiap kita. Bagi kita yang telah mendengarkan ataupun membaca doa Tuhan ini, mari senantiasa kita menjaga, kita membangun segala kesatuan kita sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Baik ketika kita berbangsa, bernegara, bahkan ketika kita bergereja, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Agar dunia tahu, agar dunia dapat mengenal siapa Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita senantiasa membangun kesatuan kita, baik dengan Bapa kita yang ada di sorga atau dengan sesama kita di dalam kasih. Dan marilah kita bersaksi bagi dunia ini dengan kata, dengan perbuatan kita, supaya dunia yang telah membenci kita akan dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Mari kita naikkan doa syukur kita atas kebenaran firman Tuhan, bahkan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh ditaburkan, yang boleh diperdengarkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu ini boleh mengajarkan kepada kami begitu banyak hal, agar kami boleh terus-menerus membangun suatu kesatuan yang baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di mana ketika Engkau ya Tuhan, dengan segala doa yang telah Engkau panjatkan, di mana ketika Engkau boleh mendoakan murid-murid-Mu, mendoakan setiap kami pada saat ini, karena Engkau tahu ya Tuhan, bahwa bagaimana segala kelemahan yang kami miliki pada saat ini. Engkau mendoakan kami agar kami boleh senantiasa kuat, agar kami boleh senantiasa memiliki suatu pengharapan ketika kami mengalami suatu keputusasaan. Engkau telah meneguhkan kami ya Tuhan, Engkau telah menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas segala sesuatu, atas kebaikan pemeliharaan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar bersama ini, boleh semakin dikuatkan. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Tuhan Yesus Kristus, agar kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tidak hanya melalui kata kami, tetapi melalui tingkah laku perbuatan kami yang mencerminkan kami sebagai pengikut Yesus, yang boleh menyatakan kasih dimanapun kami berada. Kami yang mengasihi diri kami yang mengasihi sesama kami yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi satu kesatuan, sehingga tidak ada lagi perpecahan, perseteruan, perselisihan, tetapi kami hidup dalam satu kesatuan yang membangun suatu kebersamaan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu senantiasa bertahta dan menyatakan segala kuat kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami.
Terkhususnya bagi Kalimantan Tengah pada saat ini ya Tuhan, di mana begitu banyak hal yang boleh terjadi dan menimpa setiap saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Baik ketika mereka mengalami kesukaran, pergumulan, gitu hal yang lain yang telah menimpa mereka. Tapi Engkau telah menunjukkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan untuk dapat menolong setiap saudara-saudari kami. Pakai setiap para pemimpin kami ya Tuhan, agar mereka boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik, upaya, bahkan mereka boleh memberikan segala apapun yang menjadi kepentingan, kebaikan bagi setiap orang-orang yang boleh mereka pimpin. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, baik para pendeta, vikaris, penetua dan diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, pekabaran Injil, dan siapapun Tuhan yang boleh memberikan diri mereka untuk dapat melayani Engkau bahkan sidang jemaat Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, segala apapun yang menjadi talenta karunia yang ada pada diri mereka, mampukanlah mereka untuk terus-terus berkarya, untuk terus mewartakan kabar keselamatan, memberitakan Injil. Tuhan yang menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka mampu dan kuat untuk dapat menghadapi tantangan, rintangan, segala pergumulan yang akan menimpa mereka, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Saudara-saudari kami ya Tuhan, mereka yang sedang berduka cita, mereka yang telah ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang mengalami keputusasaan, Tuhan yang boleh menguatkan, menolong, bahkan menghibur, sehingga mereka mampu ya Tuhan untuk dapat melewati segala kedukacitaan yang mereka hadapi dengan suatu jaminan bahwa Tuhan akan selalu ada dan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudari kami ya Tuhan yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, biarlah ya Tuhan dengan belas kasih-Mu, Engkau yang boleh memulihkan, menjamah setiap tubuh-tubuh mereka yang sakit. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, baik melalui obat-obatan, para medis atau upaya-upaya apapun, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Berkati ya Tuhan orang-orang tua yang dalam masa usia yang lanjut. Beri mereka kesehatan, kekuatan, serta berpengharapan, sehingga menjalani hari-hari mereka lepas hari, mereka boleh menjalaninya dengan damai sejahtera, sukacita. Tuhan Yesus yang boleh mereka andalkan dalam sepanjang hidup mereka. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan bagi setiap warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, bagi saudari kami Nurawarni yang boleh berusia ke-52 tahun, saudari kami Widya Kristiani yang boleh berusia 21 tahun, dan saudari kami Mariti yang berusia ke-45 tahun. Terima kasih atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Seiring dengan pertambahan usia ini ya Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat, cita-cita dan harapan, usaha pekerjaan apapun yang boleh senantiasa Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka, boleh semakin membuat mereka merasakan sukacita dan kebahagiaan atas kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan saudari yang kami kasihi ini. Demikian juga ya Tuhan bagi keluarga dalam rumah tangga yang boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan atas pertambahan usia ulang tahun pernikahan mereka. Keluarga Hardianson Hasongan dan keluarga Rusile dan Ibu Rusile yang berusia 29 tahun dalam usia pernikahan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Diberkatilah ya Tuhan kehidupan keluarga dalam rumah tangga
Biarlah ya Tuhan usaha pekerjaan, bahkan segala apapun yang menjadi harapan bagi setiap keluarga ini, biarlah semuanya boleh diwujud nyatakan dengan pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Biarlah dalam setiap keseharian dari keluarga dalam rumah tangga ini, sukacita, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian boleh mereka terima dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, sidang jemaat-Mu yang ada di jemaat Barimba pada saat ini, keluarga dalam rumah tangga kami yang selaku orang tua pada saat ini, baik dalam segala pelayanan, pekerjaan apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan yang boleh memberkati, memampukan setiap kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik. Berkati ya Tuhan anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa pendidikan mereka. Lindungi mereka ya Tuhan, jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang boleh hidup takut akan Tuhan. Generasi pemuda-pemudi bagi gereja penerus pada saat ini ya Tuhan, diberkatilah setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap hal yang boleh menjadi rencana Tuhan. Satu minggu yang akan kami lewati, mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat melewatinya. Bimbing dan pimpin kami, agar kami boleh senantiasa berada di dalam bimbingan Tuhan. Ini doa dan seru kami ya Tuhan Yesus Kristus, yang kami akhiri dengan doa Bapa kami, yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh lingkungan 1.
persembahan syukur dengan rela hati akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah, namamu baik yang Tuhan akan tahu. Ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenaan kepada kenaikan manusia. Maka apapun mempersembahkan semua ini dengan sukarela, tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8. Tawarik 29 ayat 7a. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita, sukarela kami mau mempersembahkan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk mengumpulkan pelayanan gerejamu tengah pandemi COVID-19, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kita, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahanmu. Amin. Marilah kita bersembahkan kita dengan kepadamu, bahwa Allah akan dimelimpahkan sukacita dan beratnya kepada kita. Iringi musik dengan menyanyi dari PKJ nomor 146 bait 1 sampai persembahan dikumpulkan. Ucaplah
karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikarkan pengakuan iman Kristen kita. Nanti kita akhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.